Berikutnya, tadi udah kita bahas bersama masalah titik balik. Tadi kan sebelumnya kan kita bahas tentang sumbu simetrinya ya, simetri tetap garis apa. Nah, itu nilai x-nya kan sama dengan nilai x titik balik. Sekarang kita mau bahas dikit lagi tentang titik balik. Kalau kita punya fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka titik baliknya adalah x, fx dengan tadi x-nya udah kita lihat sama-sama min b per 2a, titik simetrinya, bukan, garis simetrinya tadi. Nilai x-nya adalah nilai x-nya si titik balik gitu. Terus kalau a lebih dari 0, maka titik baliknya itu disebut titik minimal. Dan kalau a kurang dari 0, maka titik baliknya disebut titik maksimal. Kenapa? Karena ingat kalau kita punya grafik yang terbuka ke atas gini, terbuka ke atas tuh kalau apa? Kalau a-nya lebih dari 0. Jadi kalau a-nya lebih dari 0, kita punya grafik fungsi kuadratnya terbuka ke atas. Jadi, titik baliknya yang di bawah sini merupakan titik minimal, yaitu titik yang nilai y-nya paling kecil di sepanjang grafik. Di panjang ini kan titik-titik semua nih di grafik nih. Nah, setiap titik ini punya nilai x dan nilai y. Nah, si titik balik ini adalah titik di grafik yang nilai y-nya paling minimal. Kalau a-nya lebih dari 0, jadi titik baliknya merupakan titik minimal. Sebaliknya, kalau a-nya kurang dari 0, maka nanti grafiknya akan terbalik kan bentuknya. Grafiknya nanti bentuknya akan terbuka ke bawah. Nanti titik yang di sini, titik baliknya, itu merupakan titik maksimal karena nilai y-nya paling besar dari semua titik yang ada di grafik gitu. Jadi kalau mau cari titik maksimal atau minimal dari sebuah fungsi kuadrat, gampangnya kita cari aja nilai x-nya dengan rumus ini min b per 2a, kemudian masukkan nilai x yang didapatkan ini ke fx biar dapat nilai y-nya tadi. Nah, ini titik minimalnya. Oke. Sekarang sebagai contoh, tentukanlah titik balik dari kurva y sama dengan 5 min 4x min x kuadrat. Apakah titik ini merupakan titik minimal atau maksimal? Well, ini udah ada gambarnya sih, jadi mungkin udah bisa ditebak kalau ini titiknya titik maksimal. Tapi kenapa ini maksimal? Untuk tahu maksimal atau minimal tinggal lihat a-nya aja, ya kan? Kita kan punya y sama dengan 5 min 4x min x kuadrat. Dari sini kita punya a-nya, oke, kita susun ulang deh. Yang x kuadrat biarkan di depan, terus x, terus yang nggak ada x-nya. Jadi kita tulis ulang jadi min x kuadrat min 4x plus 5. Maka ini kelihatan a-nya min 1, b-nya min 4, c-nya 5. Oke. Kita punya a-nya min 1, ini kurang dari 0 ya. Artinya apa? Grafik terbuka ke bawah. Berarti apa? Titiknya maksimal. Kayak gini, terbuka ke bawah, titiknya maksimal. Nah, cara tentukan titik baliknya gimana? Pakai rumus tadi. Titik balik itu x-nya sama dengan min b per 2a. Sama dengan min b min 4 per 2 kali min 1. Min b-nya min 4 per 2 kali a. 2 kali min 1. Ini sama dengan membilangnya jadi 4, min 4 kan 4. Terus ini jadi min 2. Sama dengan min 2. Kalau kita punya x-nya min 2. Y-nya gimana? Y-nya didapat dengan masukkan nilai min 2 dalam f-nya tadi. Oke. Masukin aja nilai min 2 ke ini. Y sama dengan ini kan. Masukin aja min 2-nya jadi 5 min 4 kali min 2 min 2 kuadrat sama dengan 5 plus 8 minus 4. Ini sama dengan 9. Berarti kita punya titik balik
X nya min 2, Y nya 9, min 2,9. Kalau lihat dari grafik lumayan cocok ya, ini min 2 cocok lah ya, min 2 ini 9, min 2,9. Oke ya, caranya gitu, nggak susah kok.